Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'inu ala umur wadin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak dosen Nanang Abdul Rahman yang telah memberikan tugas kepada saya tentang membuat atau menjelaskan materi merancang topologi jaringan lewat video ini. Semoga apa yang saya buat di video ini bisa bermanfaat bagi yang melihat video ini. Dan pertama, perkenalkan, nama saya Aris Firmansyah dari PTIK 1, PTIK 2B. Saya akan menjelaskan materi merancang topologi jaringan. Yang pertama yaitu konsep dasar desain jaringan. Istilah jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan jumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Jadi jaringan komputer itu memungkinkan pengguna dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer lain sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Terdapat banyak sekali manfaat jaringan komputer. Dan ini terdapat sekali manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu, dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisalnya dengan jaringan internet. Yang kedua, melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Dan yang ketiga, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Yang keempat, selain itu, pengguna dapat juga mengirim teks atau gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Yang kelima, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet karena kan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Dan yang terakhir yaitu, misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli printer dengan jumlah komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja untuk digunakan oleh semua karyawan tersebut dengan bantuan jaringan internet. Yaitu yang tadi itu menjelaskan teknologi printer yang udah menggunakan wireless. Jadi tidak perlu satu komputer itu harus ada satu printer. Jadi cukup membeli satu printer aja untuk semua pengguna. Dalam desain jaringan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam desain jaringan. Yang pertama itu perangkat keras. Terus yang kedua, perangkat lunak atau software. Di dalam perangkat keras itu ada komputer. Yang kedua itu ada network interface card dan Ethernet card. Yang ketiga itu hub dan switch. Yang keempat radiator. Yang kelima brick atau jembatan. Yang keenam router. Yang ketujuh kabel UTP atau media transisi. Dan yang istilah perangkat lunak, yang pertama itu operating system, yang kedua bandwidth, yang ketiga network adapter driver, yang keempat protokol jaringan, yang kelima yaitu jaringan keamanan jaringan. Fungsi desain jaringan, yang pertama itu untuk mengantisipasi perkembangan, yang kedua kapabilitas media jaringan, yang ketiga itu mengantisipasi perkembangan jumlah jenis pengguna, terus meningkatkan kinerja peralatan jaringan, terus memanajemen penem atau piranti jaringan, terus kemampuan beradaptasi dengan perubahan,
Yang terakhir yaitu mempermudah manajemen pemeliharaan. Jaringan untuk kebutuhan bisnis. Tujuan jaringan komputer di usaha bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi jaringan komputer akan membantu dan mempermudah kinerja pegawai karena diharapkan dengan adanya teknologi tersebut, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat, mudah, dan dapat mengirim dan menerima file melalui jaringan komputer. Yang kedua yaitu teknologi jaringan komputer dapat meminimalkan biaya dan waktu. Dengan adanya teknologi tersebut, pegawai tidak perlu berpindah tempat untuk mengirimkan dan menerima file dari komputer lain, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu teknologi jaringan komputer akan memberikan dampak yang positif untuk pegawai selama dia tidak menyalahi peraturan yang ada, seperti hacker, cracker, dan lain-lain. Dipastikan dengan adanya teknologi jaringan komputer dapat memberikan kecepatan dalam bekerja dengan biaya dan waktu yang minimal, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang lain. Penerapan komputer dalam home aplikasi. Mengapa orang membeli komputer untuk digunakan di rumah? Awalnya untuk mengolah kata dan permainan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir bahwa gambar telah merubah secara radikal. Mungkin alasan terbesar sekarang adalah untuk akses internet. Beberapa menggunakan lebih populer dari internet untuk penggunaan rumah adalah sebagai berikut. Akses informasi jarak jauh, komunikasi orang-orang, interaktif hiburan, dan elektronik commerce. Dan di sini kita akan membahas topologi jaringan dan jenisnya. Topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulan topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Terus yang kedua kita akan membahas topologi ring. Topologi ring, sebuah workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuknya suatu pola lingkaran atau cincin. Setiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Yang ketiga yaitu topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau ke hub. Keunggulan dari topologi star adalah dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan kerja jaringan secara keseluruhan. Dan yang berikutnya topologi tree. Topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Terus ada lagi topologi mesh. Topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubung komputer terputus secara absurd antara node komputer. Topologi ini merefleksikan desain internet yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Terus kita di sini akan membahas pemilihan pengguna sistem kabel atau wireless. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari suatu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan lainnya. Ada beberapa kabel jaringan komputer yang biasa digunakan dalam jaringan komputer.
Ada beberapa situasi di mana jaringan hanya mengizinkan satu jenis kabel saja yang dapat digunakan, namun begitu terdapat juga situasi di mana kombinasi lebih dari satu jenis kabel yang diizinkan dalam instalasi jaringan tersebut. Kabel adalah suatu saluran yang menghubungkan antara dua core station atau lebih. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan antara lain kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Jaringan lokal kabel atau WLAN adalah suatu jaringan area kabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan dalam kabel untuk memberikan sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruang tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih akses jaringan menyambungkan pengguna kabel ke jaringan berkabel. Terus yang pembahasan selanjutnya itu dari LAN ya. Dari LAN. LAN kabel adalah suatu jaringan kabel yang digunakan frekuensi radio untuk komunikasi antar perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transceiver radio dua arah yang tipikalnya bekerja di bandwidth 2,4 GHz atau 5 GHz. Kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi IEEE 802.01 byte atau akomodasi IEEE 802,11 gate dan menawarkan beberapa level keamanan seperti WIP dan WPA. Nah, menghitung physical dan financial constraint. Pengertian teori kendala, manajemen constraint atau lebih dikenal dengan teori of constraint merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan, kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. TOC adalah filosofi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Eliyahu M. Gordat dalam bukunya The Goal pada tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu manajemen. Terus ada juga tujuan teori kendala untuk mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dapat kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama itu throughput, tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan uang melalui pemasaran, terus persediaan biaya perusahaan untuk mengkonversi bahan baku menjadi throughput melalui proses produksi. Biaya operasional. Semua biaya harus dikeluarkan untuk mengubah inventaris menjadi throughput. Mengurangi persediaan untuk produk yang lebih baik. Manajer yang menginginkan produk berkualitas lebih baik tidak boleh menghasilkan terlalu banyak produk lama. Tujuan ialah untuk dapat mengatasi hambatan produk lama yang ternyata buruk sehingga tidak dijual di pasaran. Dengan mengurangi inventaris produksi, produk baru dapat segera dilemparkan ke pasar untuk meminimalkan pesaing yang mengeluarkan produk serupa. Harga lebih rendah dengan menurunkannya biaya operasi. Melalui pengurangan biaya operasi dan investasi, margin setiap produk akan meningkatkan per unit yang menghasilkan harga fleksibel. Harga rendah dapat terjadi jika kondisi persaingan tidak memangkas harga.
Ini dapat dicapai dengan persediaan rendah sehingga dapat mengurangi investasi, biaya penyimpangan, dan biaya operasi. Respon yang lebih kompetitif. Alat pesaing penting dalam bisnis adalah ketika perusahaan dapat mengirimkan produk tepat waktu dan mengurangi waktu tunggu untuk memproduksi barang. Jadi manajer kendala di sini memiliki peran untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang langsung ke distributor atau ke konsumen. Nah, ini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan teori kendala. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan, baik kendala yang terjadi dalam perusahaan maupun di luar itu. Yang kedua, memperbaiki kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, melakukan peninjauan kembali apakah sudah ada keselarasan atau sebagainya. Yang keempat, melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi segala kendala yang ada. Faktor-faktor kendala dalam perusahaan. Yang pertama itu resource constraint atau yang sering disebut dengan kendala sumber daya, meliputi batasan pada kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam mesin, dan jam kerja karyawan. Yang kedua, market resource constraint juga dapat disebut sebagai kendala pasar di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Yang ketiga, balance constraint, yakni sebuah kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produk selama siklusnya. Mungkin sekian dari saya, itu pembahasan yang saya dibahas sekarang. Jadi di mana sebuah merancang topologi jaringan, kita itu akan meliputi sebuah konsep dasar desain jaringan. Terus yang terdapat juga yang tadi saya jelaskan, manfaat jaringan komputer, terus desain jaringan yang terdapat beberapa aspek, terus fungsi-fungsi dari desain jaringan tersebut, terus jaringan untuk kebutuhan bisnis. Nah, mungkin di jaringan kebutuhan bisnis itu banyak meliputi seperti penerapan jaringan komputer, terus adanya juga topologi, ada juga jenis-jenis topologi seperti topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Dan di sini juga tadi saya sudah menjelaskan pemilihan pengguna sistem kabel atau wireless, dan menghitung fisikal dan financial constraint, dan juga konsep dasar teori kendala. Sangat banyak ya di sini. Jadi buat jaringan topologi itu banyak sekali buat penggunaannya, terutama di dalam bidang bisnis. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang terlupakan. Semoga apa yang saya dijelaskan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa ditanggapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay ya.